doesn't make you dance when you're drunk with your friends at a party. What's your favorite song? Doesn't make you smile. Do you think of me when you close your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dintika Ramadana. Saya dari program studi pendidikan sejarah Universitas Riau. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai teori nasionalisme, faktor-faktor penyebab munculnya nasionalisme dan nasionalisme di Indonesia. Pertama kita bahas adalah teori nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation atau bangsa. Nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa. Sedangkan menurut Sarman tahun 1995 secara kritis menulis sempitnya kerangka pikir sebagian besar orang mengenai nasionalisme. Menurutnya, nasionalisme sering diartikan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang tanpa reserve, yang merupakan simbol patriotisme heroik semata sebagai bentuk perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segala cara demi negara yang dicintai. Definisi tersebut menyebabkan makna nasionalisme menjadi usang dan tidak relevan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masa kini, yang tidak lagi bergelut dengan persoalan penjajahan dan merebut kemerdekaan dari tangan kolonialis. Pada tahun 2000, nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas, yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari sekelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme juga diperlukan sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ernest Renan, nasionalisme adalah suatu keinginan untuk bersatu dan bernegara. Dalam hal ini, nasionalisme merupakan sebuah keinginan besar untuk dapat mewujudkan persatuan dalam bernegara. Nasionalisme pada hakikatnya merupakan suatu ideologi negara modern, seperti halnya demokrasi dan komunisme. Bahkan kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang bersifat ekspansif. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kebersamaan budaya, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Saya akan menjelaskan mengenai faktor munculnya nasionalisme. Nasionalisme muncul karena adanya persamaan sikap dan tingkah laku dalam memperjuangkan nasib yang sama. Semangat kebangsaan muncul tidak hanya di Indonesia, tetapi juga muncul di negara-negara lain, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat serta Afrika. Namun demikian, faktor penyebab timbulnya nasionalisme di Asia dan di Amerika atau Eropa berbeda. Demikian halnya dengan bentuk dan tujuan dari nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme di Eropa muncul disebabkan oleh faktor. Yang pertama, munculnya paham nasionalisme dan romantisme. Yang kedua, munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. Yang ketiga, terjadinya revolusi Prancis. Keempat, muncul sebagai reaksi atas agresi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang terjadi di
nasionalisme yang terjadi di negara-negara Asia muncul disebabkan oleh yang pertama, adanya kenangan akan kejayaan masa lampau. Yang kedua, imperialisme. Ketiga, pengaruh paham revolusi Prancis. Keempat, adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Keenam, Atlantic Charter. Dan yang keenam adalah timbulnya golongan pertengahan atau terpelajar. Sedangkan di Indonesia sendiri, nasionalisme muncul karena faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah kenangan kejayaan masa lalu. Yang kedua adalah perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat. Ketiga, timbulnya kembali golongan pertengahan atau golongan kaum terpelajar. Yang keempat, munculnya kelompok terpelajar Islam. Dan yang kelima, munculnya semangat persamaan derajat. Nasionalisme di Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme tumbuh di Indonesia dimulai setelah munculnya Serikat Islam. Budi Utomo yang sudah terbentuk dahulu merupakan organisasi elit sehingga tidak berkontribusi dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh kalangan masyarakat. Serikat Islam merupakan berbagai upaya dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh daerah Hindia Belanda pada waktu itu. Karena adanya faktor pendukung di atas, maka di Indonesia mulai munculnya semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini digunakan sebagai ideologi atau paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Ideologi nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Partai Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PNI. Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan, sedangkan cita-citanya adalah mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat, serta mengusir penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan nasionalisme dijadikan sebagai ideologi, maka akan menunjukkan bahwa suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta tujuan dan cita-cita, sehingga akan merasakan adanya sebuah kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa tersebut. Istilah Indonesia mulai digunakan sejak pertama, J.R. Logan menggunakan istilah Indonesia untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara dalam tulisannya pada tahun 1850. Yang kedua, R.G. Windsor dalam tulisannya di media milik J.R. Logan tahun 1850 menyebutkan penduduk Nusantara dengan Indonesia. Yang ketiga, serta tokoh-tokoh yang mempopulerkan istilah Indonesia di dunia internasional. Yang keempat, istilah Indonesia dijadikan pula nama organisasi mahasiswa di negara Belanda yang awalnya bernama Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Yang kelima, nama majalah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Yang keenam, Indonesia semakin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Melalui Sumpah Pemuda, kata Indonesia dijadikan sebagai identitas kebangsaan yang diakui oleh setiap suku bangsa, organisasi pergerakan yang ada di Indonesia maupun yang di luar wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, kata Indonesia dikukuhkan kembali dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.